Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Suryanto, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, Bapak-bapak dan ibu-ibu para Widya Iswara, seluruh hadirin dan tamu yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat berjumpa di dalam acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional atau PITNAS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia atau DPP APWI. Tema besar yang diangkat pada pertemuan ini adalah peningkatan profesionalisme Widya Iswara melalui digitalisasi pengembangan kompetensi di dalam mewujudkan ASN Merdeka Belajar untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tentu tema ini sangat sesuai dengan situasi yang dihadapi pada hari ini. Sesudah 2 tahun lebih kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 dan bagaimana Indonesia berupaya untuk memulihkan ekonomi. Tentunya peranan Widya Iswara yang sangat penting sebagai guru bangsa, guru para birokrat di Indonesia untuk bisa terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan birokrasi di dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, kompeten, dan memiliki integritas serta profesionalisme. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, masih di dalam ingatan segar kita bahwa dunia dihadapi dengan pandemi COVID-19. Mulai pada bulan Maret 2020. Kejadian ini adalah kejadian yang sungguh luar biasa. Extraordinary, unprecedented. Dunia memiliki pengalaman menghadapi Spanish flu pada tahun 1918, lebih dari 1 abad yang lalu. Maka pada saat dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19, dunia belum dan tidak siap menghadapi berbagai disrupsi yang disebabkan oleh pandemi tersebut. Pada 19 Oktober tahun 2021, tercatat 4,24 juta kasus yang terkonfirmasi, di mana kasus harian COVID mencapai 802. Ini adalah kondisi yang sangat baik. Tentu sesudah selama tahun 2020 hingga 2021 berbagai langkah upaya untuk menangani COVID dilakukan oleh seluruh negara, termasuk oleh Indonesia. Bagaimana Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan, namun juga menjadi ancaman bagi masyarakat, bagi perekonomian, dan bisa berpotensi menimbulkan krisis. Dampak COVID sungguh luar biasa. Karena pada saat COVID terjadi dan sebelum vaksin ditemukan, banyak hal yang harus dilakukan untuk menghindari COVID-19. Salah satunya adalah dengan membatasi kegiatan masyarakat. Dan ini memukul kegiatan masyarakat terutama di level akar rumput. Usaha kecil menengah banyak yang harus gulung tikar. Banyak pekerja yang terkena PHK. Perekonomian jelas menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam hantaman pandemi yang luar biasa. Dengan perekonomian yang memburuk, perusahaan-perusahaan tidak mampu untuk membayar kembali pinjaman di perbankan, sehingga bisa berpotensi menimbulkan kenaikan non-performing loan atau kredit macet. Ini yang mungkin bisa menimbulkan dampak domino ke sektor keuangan.
Selain itu, pandemi COVID-19 juga menimbulkan disrupsi yang luar biasa dengan sering terjadinya lockdown atau dalam hal ini halangan untuk berinteraksi karena mencegah penularan, maka kegiatan produksi dan distribusi serta logistik sangat terpengaruh. Kondisi saat ini bahkan diperparah dengan terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina yang meningkatkan disrupsi dari pasokan, sisi supply. Dengan berbagai disrupsi tersebut, sementara pemulihan ekonomi mulai berjalan pada tahun 2021 dan 2022 ini, maka tekanan harga-harga melonjak, komoditas meningkat, dan juga ini menyebabkan terjadinya inflasi. Berbagai negara menghadapi tingkat inflasi yang sangat tinggi, seperti bahkan negara-negara maju. Amerika yang belum pernah dalam 40 tahun terakhir menghadapi inflasi di atas 9% sempat mengalaminya. Demikian juga dengan Inggris dan juga Eropa. Negara emerging pun juga menghadapi hal yang sama, baik itu negara emerging seperti Brazil maupun negara-negara seperti negara ASEAN. Dengan kenaikan inflasi yang tinggi, maka kebijakan moneter di berbagai negara menjadi meningkat dari sisi suku bunga policy rate-nya. Juga dilakukan pengetatan likuiditas. Ini yang menimbulkan tekanan kenaikan cost of fund yang berpotensi menimbulkan krisis keuangan atau krisis default dari berbagai negara. Saat ini oleh IMF ditengarai lebih dari 60 negara memiliki potensi kesulitan di dalam pengelolaan keuangan atau berpotensi menghadapi krisis utang. Berbagai tantangan ini tentu akan mempengaruhi kinerja ekonomi. Dunia dihadapkan pada risiko yang bergeser dari tadinya ancaman kesehatan akibat pandemi menjadi ancaman terhadap perekonomian dan keuangan. Dalam hal ini, kenaikan dari inflasi yang kemudian menyebabkan kenaikan suku bunga serta disrupsi sisi supply menyebabkan berbagai negara mengalami tekanan di dalam perekonomiannya. Berbagai negara telah diproyeksikan akan mengalami pelemahan ekonomi pada tahun ini atau tahun depan. Ini adalah sebuah tantangan yang tidak mudah, karena kebijakan-kebijakan dihadapkan pada pilihan antara memilih untuk mengembalikan stabilisasi akibat inflasi yang tinggi, atau dalam hal ini tetap memacu pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang bisa mengakibatkan dampak inflator. Kondisi inilah yang sekarang ini harus dikelola oleh berbagai pengambil kebijakan. Pertemuan G20 dan pertemuan tahunan IMF Bank Dunia membahas berbagai tantangan-tantangan perubahan risiko ekonomi global ini di dalam pertemuan tahunan pada pertengahan bulan Oktober ini. Dan ini menggambarkan betapa pemulihan ekonomi setelah terjadinya pandemi tidak semudah dan semulus seperti yang dibayangkan banyak oleh para pembuat kebijakan. Kompleksitas inilah yang harus sekarang diatasi. Dalam jangka pendek, berbagai negara mengalami tekanan antara inflasi dan kemungkinan terjadinya resesi dunia. Dalam jangka menengah, berbagai tantangan yang terjadi baik post-pandemi maupun terjadinya climate change, serta geopolitik yang makin meningkat, menyebabkan makin kompleksnya berbagai tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara. Dan kondisi ini telah berpengaruh. Harga pangan meningkat, harga energi meningkat, dan ini menimbulkan krisis pangan, krisis energi,
dan potensi krisis keuangan. Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana Indonesia mengelola dan sekaligus menghadapi berbagai tantangan, baik dari mulai terjadinya pandemi maupun di dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Saat ini memang pemulihan ekonomi Indonesia berjalan secara cukup kuat. Pada kuartal 1 dan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%, bahkan pada kuartal kedua kita tumbuh cukup kuat dengan pertumbuhan 5,4%. Kita akan berharap bahwa momentum pertumbuhan ini akan terjaga terus, baik didorong oleh konsumsi rumah tangga yang merupakan faktor agregat demand terbesar, hingga ekspor yang memang sedang menikmati booming akibat pemulihan ekonomi maupun kenaikan harga-harga komoditas. Dua faktor ini memberikan kontribusi yang sangat kuat di dalam pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 ini. Tentu kita harus menjaga agar pemulihan dari sisi permintaan dibarengi dengan respons dari sisi produksi. PMI Manufaktur Indonesia pada bulan September mengalami kenaikan di level 53,7. Ini artinya sektor manufaktur Indonesia masih mengalami ekspansi. Demikian juga dengan sektor perdagangan, pertambangan, pertanian, bahkan sektor-sektor yang terpukul sangat berat akibat pandemi seperti transportasi, konstruksi, dan tentu makanan, minuman, serta turisme juga sudah mulai menunjukkan pemulihan. Ini hal yang cukup baik di dalam menopang pemulihan ekonomi Indonesia, tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, namun juga angka kemiskinan kembali bisa diturunkan dan juga angka pengangguran yang juga bisa kembali diturunkan. Pemulihan ekonomi dengan kualitas yang baik tentu harus dijaga, karena ke depan tantangan tidak sama, bahkan mungkin makin kompleks. Dengan kemungkinan terjadinya perlemahan ekonomi dunia dan juga tadi kenaikan inflasi dan serta kenaikan dari suku bunga serta dolar Amerika yang cenderung menguat, tentu kita perlu berhati-hati. Neraca pembayaran kita yang kuat dengan surplus di bidang transaksi berjalan selama 29 bulan berturut-turut, serta transaksi berjalan yang mengalami surplus, menjadi modal untuk menjaga pemulihan ekonomi ke depan. Kinerja ini harus terus dibarengi dengan perbaikan dari kondisi perekonomian serta dari sisi lingkungan investasi, sehingga aliran modal bisa masuk ke Indonesia. Karena tantangan dengan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat serta penguatan dolar telah menyebabkan capital outflow di berbagai negara. Biasanya dalam bentuk capital outflow dari instrumen jangka pendek seperti surat berharga negara. Oleh karena itu, iklim investasi harus semakin baik sehingga kita mampu menetralisir dengan meningkatkan aliran modal ke Indonesia. Kita lihat realisasi investasi Indonesia pada kuartal ketiga 2020 mencapai 307,8 triliun. Ini tumbuh 1,9% dibandingkan kuartal kedua tahun ini dan tumbuh secara tahunan cukup kuat. Kenaikan dari FDI dan juga tadi PMI yang meningkat menunjukkan bahwa sektor produksi dan investasi diharapkan akan menjadi penopang pemulihan ekonomi Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati para widyaiswara, tantangan pemulihan tentu tidak berhenti di sini. Kita terus mendesain terutama instrumen keuangan negara untuk bisa merespons berbagai lingkungan dan tantangan yang dihadapi oleh perekonomian kita. Pada saat pandemi, kita terus mengelola keuangan negara untuk bisa merespons secara tepat, efektif, dan tentu akuntabel. Pada saat pukulan pandemi menyebabkan penerimaan negara mengalami penurunan yang tajam,
Sementara dari sisi kebutuhan belanja untuk melindungi masyarakat, untuk menangani kesehatan melonjak tinggi, maka kita sudah melihat tantangan bahwa defisit APBN tidak bisa dijaga pada level 3%. Pemerintah melakukan langkah tepat dan cepat seperti menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Landasan undang-undang ini sangat penting untuk mendesain APBN yang responsif. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BI dan OJK serta LPS juga merumuskan langkah-langkah untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi. Program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional terus mengalami penyesuaian sesuai dengan situasi dan tantangan pada saat COVID yang terus-menerus berubah berdasarkan mutasinya. Tahun 2020, awal terjadinya COVID, kita membelanjakan 575,9 triliun dalam bentuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk menangani aspek sosial, membantu usaha kecil dan menengah yang terpukul sangat berat, dan juga untuk penanganan COVID melalui anggaran kesehatan. Tahun 2021 untuk memulihkan ekonomi kita membelanjakan program PCPEN yang lebih besar lagi 655 triliun. Ini pun tetap didominasi oleh penanganan COVID terutama untuk membayar berbagai belanja untuk perawatan pasien COVID, vaksinasi, dan pembelian vaksin. Juga tetap untuk memberikan bantuan sosial serta bantuan bagi usaha kecil menengah agar mereka tahan terhadap tantangan dan tekanan akibat pandemi yang masih belum berakhir pada tahun lalu. Pemerintah juga menggunakan program PCPEN untuk memberi insentif bagi dunia usaha. Dengan demikian, dunia usaha mampu bertahan pada saat kondisi sangat sulit, yaitu pandemi, dan kemudian bisa pulih begitu kegiatan masyarakat bisa dinormalisir. Tahun 2022 ini kita sudah melihat bahwa program penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional dapat diturunkan menjadi 455 triliun. Ini menggambarkan dengan pemulihan ekonomi makin kuat dan COVID yang makin dapat dikelola, maka dukungan dari keuangan negara APBN juga disesuaikan. Fokus kita sekarang melindungi masyarakat dari guncangan baru, yaitu guncangan yang berasal dari geopolitik yang meningkat, inflasi yang tinggi akibat dari kenaikan harga pangan dan energi dunia, dan juga dari sisi kebijakan moneter negara-negara maju. APBN terus didesain untuk menjadi shock absorber dan sekaligus menjadi counter cyclical, untuk bisa merespons tantangan yang terus bergeser dan berubah secara sangat dinamis. Inilah yang menjadi salah satu bentuk kehadiran negara di dalam perekonomian dan dalam melindungi masyarakat. Tentu pada saat kita dihadapkan pada pemulihan ekonomi yang berjalan secara baik, namun diikuti dengan kenaikan harga-harga pangan dan harga energi, telah menyebabkan potensi tekanan yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian. APBN meningkatkan anggaran untuk melindungi masyarakat melalui kenaikan belanja, subsidi, dan kompensasi untuk listrik dan BBM. Jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 3 kali lipat, dari 152 triliun ke 502 triliun. Ini adalah tantangan yang sungguh luar biasa dalam hitungan bulan. Dan untuk itu pemerintah juga bahkan meningkatkan bantuan sosial, baik di dalam menghadapi kenaikan harga BBM maupun di dalam melindungi masyarakat akibat kenaikan harga pangan. Kehadiran APBN yang terus harus tepat waktu, tepat kualitas, dan tetap akuntabel tentu harus dijaga secara baik. Instrumen APBN sebagai kebijakan fiskal,
keuangan negara juga memiliki batas. Dalam kondisi yang sungguh luar biasa, APBN hadir, namun itu berarti APBN bekerja luar biasa, sangat keras. Oleh karena itu, dalam kondisi pemulihan yang sudah mulai berjalan, APBN harus kembali dikonsolidasikan. APBN harus kembali menjadi sehat lagi, sehingga dia selalu mampu untuk diandalkan menjadi instrumen negara di dalam menghadapi berbagai ketidakpastian perekonomian maupun politik global. Inilah salah satu hal yang luar biasa penting yang saya harap pada forum Widya Iswara ini mampu untuk melihat secara sangat detail bagaimana instrumen APBN menjadi instrumen yang memberikan solusi bagi berbagai persoalan bangsa dan negara. Pada saat dihadapkan pada tantangan krisis pangan dan energi, APBN memberikan dukungan termasuk membangun ketahanan pangan. Pada saat Indonesia harus membangun fondasi untuk bisa mencapai Indonesia emas. Indonesia di mana dengan tingkat pendapatan akan terus meningkat menjadi negara dengan income per kapita yang tinggi, maka kita harus menggunakan APBN untuk membangun berbagai aspek fondasi negara, bangsa, dan perekonomian. APBN dalam hal ini akan difokuskan untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Karena manusia adalah modal yang sungguh sangat penting atau terpenting di dalam sebuah negara, bangsa, dan perekonomian. Belanja pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial menjadi pilar utama untuk pembangunan kualitas SDM yang bermutu. Kemudian APBN juga memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur. Negara akan semakin produktif dan kompetitif apabila infrastrukturnya tersedia secara memadai dan berkualitas, termasuk infrastruktur untuk ketahanan pangan, energi, maupun untuk konektivitas dan mendukung sektor digital yang berubah dan berkembang secara cepat. APBN juga mendukung agar birokrasi di Indonesia menjadi birokrasi yang makin kompeten, profesional, dan punya integritas, menyederhanakan regulasi dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Serta APBN memberikan dukungan bagi transformasi ekonomi Indonesia untuk semakin memiliki nilai tambah, termasuk hilirisasi dari sumber daya alam yang sangat kaya di Indonesia. Itu adalah berbagai instrumen APBN, termasuk di dalam kesiapan kita menghadapi tantangan ke depan dalam bentuk perubahan iklim. Pandemi adalah guncangan yang sungguh luar biasa. Namun dia bukan guncangan satu-satunya dan terakhir. Dunia akan terus berubah dan berbagai tantangan akan muncul. Apakah itu dalam bentuk perubahan iklim, dalam bentuk geopolitical situation yang makin menekan, atau dalam hal ini terjadinya krisis ekonomi di dunia yang harus kita antisipasi. Dalam forum yang sangat penting ini, saya berharap Widya Iswara mampu menjadi guru dari para birokrasi. Tentu untuk bisa menjadi guru yang baik dan aktual serta relevan, para Widya Iswara harus terus meningkatkan kemampuannya. Harus meningkatkan knowledge-nya, harus juga memiliki kemampuan untuk bisa mensarikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman di dalam policy making proses, sehingga dia mampu untuk ditularkan dan diajarkan kepada para pembuat keputusan. Dunia yang berubah juga harus direspon oleh Widya Iswara yang harus berubah secara mental, secara cara mendapatkan pengajaran, dan cara memberikan pengajaran. Tidak ada yang tidak berubah. Perubahan adalah keniscayaan.
tantangan adalah sesuatu yang harus terus kita hadapi. Saya berharap ini akan menjadi forum di mana Widya Iswara terus meningkatkan mutunya sehingga dia benar-benar menjadi solusi atau bagian dari solusi bangsa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.